banyak sekali ya itu sampah-sampah organik. Wah, ini ada botol plastik nih, masuk ke plastik anorganik lah. Masuk. Oke, masuk. Halo Pak Janji, kalian lagi ngapain nih? Kok pada memilah sampah gitu? Kita mau buat pupuk kompos karena kelompok tani butuh kita. Mereka sudah punya 50 kilo sampah organik dan 60 kilo sampah anorganik yang ingin diolah minggu ini. Wow, kalau gitu, ayo kita bantu kelompok tani untuk mengolah sampah tersebut. Soalnya nggak boleh asal ya, kita punya dua produk, kompos tipe 1 dan kompos tipe 2. Kompos tipe 1 itu sangat premium. Dia membutuhkan 5 kg sampah organik dan 1 kg sampah anorganik. Harga paling tinggi hanya 4.000 per kantong. Wah, kalau kompos tipe 2 gimana tuh? Nah, sedangkan kompos tipe 2 itu dia membutuhkan sampah 3 kg sampah organik dan 2 kg sampah organik. Wah, berarti kita harus ngatur banget ya. Kita nggak boleh bikin ada bahan baku yang terbuang, terutama yang organik. Nah, jadi masalahnya kita harus tahu untuk kantung tipe 1 dan kantung tipe 2 untuk menghasilkan keuntungannya maksimal. Kamu gak boleh berdoa, itu harus seperti kamu kasihnya. Mari kita keluarkan jurus program linear Dari pada matematika grafik, titik foto dan keuntungan maksimal. Mari kita hitung. Teman-teman semua, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang masalah 3, yaitu produksi kompos organik untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, yang pertama itu diketahui. Kita pertama harus diketahui ya teman-teman. Nah, diketahuinya itu ada X sama dengan kantong kompos tipe 1. Nah, untuk Y-nya yaitu kantong kompos tipe 2. Nah, untuk model matematikanya gimana sih? Jadi sini biar saya ajarin. Nah, jadi untuk yang pertama itu kalian membuat model matematika dengan cara membuat tabel. Nah, untuk yang jelas yang pertama itu ada tulisan kompos tipe 1. Nah, di sini kalian tulis dulu untuk sampah organik. Sampah organik. Nah, di sini ditulis sesuai sama isi soalnya. Nah, untuk organik pada kompos tipe 1 itu adalah 5 kg. Dan anorganik di kompos tipe 1 yaitu 1 kg atau kalian bisa tuliskan dengan X. Nah, di kompos tipe 2 itu organiknya yaitu 3 kg. Dan untuk anorganiknya 2 kg. Nah, untuk batas maksimumnya yang sebelah sini adalah kurang dari 50 dan yang bawah adalah kurang dari 60. Jadi cara mematematikanya yaitu 5x ditambah 3y kurang dari sama dengan 50. Dan untuk yang selanjutnya yaitu x nggak boleh lebih dari 0 dan y nggak boleh lebih dari 0. Jadi ini adalah model matematikanya. Nah, sebelum kita membuat grafik, itu kita harus bisa menentukan daerah himpunan dulu teman-teman. Nah, gimana sih cara menentukan daerah himpunan? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan. Nah, yang pertama kita ubah x-nya itu menjadi 0 ya teman-teman, biar kita bisa menentukan y-nya. Nah, untuk pertidaksamaan ini kita ubah menjadi persamaan. Jadi 5x ditambah 3y sama dengan 50, ya kan? Nah, x-nya ini kita ubah jadi 0, sesuai dengan yang ini ya teman-teman. Jadi 5 dalam kurung 0 ditambah 3y sama dengan 50. Nah, 5 dikali 0 ini hasilnya kan 0, jadi tidak perlu kita tulis lagi. Jadi langsung saja 3y sama dengan 50. Nah, di sini langsung ketemu teman-teman. Jadi y ini pindah luas ya, 3 ini pindah luas ke sebelah sini.
Y sama dengan 50 per 3. Langsung saja dituliskan 50 per 3. Nah, untuk menentukan X, yaitu kita lakukan sebaliknya. Y-nya kita ubah menjadi 0. Lakukan hal yang sama, yaitu 5X ditambah 3Y sama dengan 50. Ini tetap 5X ya teman-teman, 3Y-nya aja berubah, 3, 0, sama dengan 50. Nah, di sini kan otomatis sebelah sini sudah menjadi 0. Jadi langsung saja 5X sama dengan 50. Nah, X sama dengan 50 dibagi 5, X-nya yaitu 10. Nah, di sini kita udah ketemu nih guys, daerah yang gunanya itu gimana. Jadi di sini tinggal kita tulis dalam kurung 0,50 per 3. Tutup kurung. Nah, untuk yang sebelah sini, teman-teman jangan lupa untuk X itu harus dituliskan di awal. Nah, sebelah sini yaitu 10,0. Nah, untuk yang X ditambah 2Y kurang dari 60, itu pengerjaannya sama dengan yang 5X tambah 3Y kurang dari 50. Dan selanjutnya, saya akan melanjutkan tata cara setelah kita menentukan daerah penyelesaian. Tahap selanjutnya adalah kita menentukan daerah hasil penyelesaian. Nah, kita harus menguji dulu dengan yang pertama itu titik 0,0. Nih, lihat ya. Jadi kalau kita uji dengan titik 0,0, berarti kita tuh ambil salah satu pertidaksamaan yang ada di pertidaksamaan itu, yang kedua pertidaksamaan tersebut. Lalu kita substitusikan nih titik 0,0. Nah, di sini kita ambil persamaan X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 60. Jadi nilai X-nya kita ganti dengan 0, lalu Y-nya kita ganti dengan 0, yang artinya itu hasilnya kan 0 ya. Nah, di sini hasilnya adalah 0 kurang dari atau sama dengan 60. Jadi artinya, ini kan benar ya, 0 kan memang kurang dari 60. Yang artinya daerah ini termasuk ke daerah hasil penyelesaian. Nah, lalu yang kedua kita akan uji dengan titik 30 dan 20. Nah, ini titiknya kita bisa pilih terserah ya, jadi nggak harus 30 dan 20. Yang penting itu nggak sama dengan grafiknya. Oke, nah di sini kita substitusikan nilai X dan Y-nya dengan 30 dan 20. Ini 30-nya X, lalu 2 kali 20, ini hasilnya adalah 30 tambah 40 sama dengan 70 kurang dari atau sama dengan 60. Nah, ini kan salah ya teman-teman, karena 70 itu adalah lebih dari seharusnya. Nah, di sini kan kurang dari nih. Berarti ini tuh salah dan bukan termasuk daerah hasil penyelesaian. Teman-teman, setelah kita menguji titik di HP, langkah selanjutnya adalah menggambar grafik. Nah, jadi kurang lebih grafiknya seperti ini. Saya akan jelaskan. Jadi kan tadi kita menemukan titik yang 0,0 itu kan sesuai ya dengan DHP dan termasuk dengan daerah yang penyelesaian. Jadi di daerah yang sini, yang di titik 0,0 ini di bawah itu merupakan dominan penyelesaian. Jadi kita tulis DHP ya. Ini DHP. Nah, lalu bagaimana untuk titik yang 30 dan 20? Jadi untuk titik tersebut itu kan nggak sesuai dan tidak termasuk dengan daerah yang penyelesaian. Nah, maka dari itu kita harus mengarsir daerah yang salah. Jadi kita harus arsir ya, arsir. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan titik pojok dan titik maksimumnya. Untuk menentukan kedua tersebut, kita harus membuat grafik nih supaya lebih mudah dan lebih rapi. Nah, kita akan menentukan titik pojoknya adalah 0,0, 10,0, 0,50 per 3, dan 0,16. Nah, ini saya akan nanti jelaskan mengapa bisa dapat 0,16. Jadi ini titik 0,0 nih, kita substitusi ke ini 4.000 X dan 3.000 Y, hasilnya kan 0 ya. Lalu yang 10,0 juga kita substitusikan, hasilnya itu adalah 4.000. Lalu yang 0,0 per 3 kita substitusikan, hasilnya adalah 50.000 per 100. Dan jadi gini teman-teman, kenapa bisa dapat 0,16? Ini karena kita itu menyederhanakan atau membulatkan ke persamaan di bawahnya. Jadi kan 50 per 3 itu kan 16,7 ya. Nah, namun untuk pembentukan pojok itu kan kita nggak boleh menggunakan bilangan desimal atau bilangan pecahan. Jadi kita harus menyederhanakannya ke ya, mohon maaf, membulatkan ke bilangan di bawahnya. Jadinya 0,16 dengan keuntungan 48.000.
Nah, bisa teman-teman, jadi dapat disimpulkan bahwa kelompok tani di desa hijau itu hanya perlu untuk membuat 16 kantong kompos tipe 2 dengan keuntungan maksimum sebesar 48.000. Nah, kita tuh nggak milih yang keuntungan terbesar yaitu 50.100 dikarenakan ini merupakan angka pecahan dan bilangan desimal, sehingga kita tidak boleh menggunakan angka tersebut sesuai dengan peraturan terbuat pojok, yang dimana kita harus membulatkannya ke angka di bawahnya yaitu 16. Nah, untuk sisa 0,7 dari sisa pembuatan tersebut yaitu 0,7, kita itu kan merupakan bahan sisa ya teman-teman. Jadi tidak bisa mencukupi untuk membuat satu kantong kompos penuh, yang akhirnya itu kan nggak bisa dijual oleh itu tidak akan memberikan keuntungan bagi kelompok tani tersebut. Sehingga keuntungan yang paling relevan bagi kelompok tani adalah di keuntungan 48.000 dengan 16 kantong kompos tipe 2.